Oke, sekarang aku mau cerita tentang efek pemanasan global nih. Ya, tadi kamu udah tahu ya bahwa efek rumah kaca itu bisa mengakibatkan pemanasan global. Nah, tentang pemanasan global sendiri, ini sebenarnya nggak bisa ditelaah dari satu sisi ilmu aja. Kamu harus lihat dia secara fisika, ya, secara geofisika, terus meteorologi, apa segala macam. Kemudian dari segi kimia juga ya. Kemudian dari segi apa namanya? Dari segi biologi. Nah, dari segi biologi nih penting nih. Ketika kamu belajar tentang ekosistem apa segala macam, ini akan berpengaruh banyak di biologi. Nah, kemudian ketika kamu belajar tentang kebijakan-kebijakannya, kamu juga harus belajar tentang ekonomi juga. Wah, seru banget deh. Terus ada kaitannya dengan ya macam-macam deh. Baik ilmu IPA maupun IPS ada di sini semua, ya. Terus belajar politik juga ya ketika kamu mengurusi kebijakan-kebijakan politik ya. Oke. Nah, ini topik yang sangat seru deh. Oke, kalau kamu tertarik, coba deh pelajarin. Oke? Ya, sekarang aku mau cerita tentang pemanasan global, akibat dari pemanasan global dulu. Jadi kamu tahu tentang iklim ya? Ayo, iklim itu terjadi karena apa coba? Masih ingat nggak? Tadi kita belajar bahwa bumi itu mengorbit matahari ya? Oke, bumi itu mengorbit matahari, sehingga akibatnya apa coba? Oke, kadang-kadang matahari ada di utara, kadang-kadang matahari ada di selatan, dan segala macam, dan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, ya. Perubahan iklim. Kadang-kadang kalau di utara nih, misalkan di Eropa, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, kemudian ada musim semi, gitu ya. Oke, nah tadinya musim-musim ini perubahannya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu drastis ya. Pokoknya biasanya musim dingin berapa bulan, gugur berapa bulan, semi berapa bulan, panas berapa bulan, pokoknya teratur lah. Nah, gara-gara ada pemanasan global, temperatur bumi naik ya. Temperatur bumi naik. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, di beberapa tempat itu iklimnya itu udah mulai aneh, udah mulai perubahannya udah tidak seperti biasanya gitu ya. Misalkan gini, musim panas itu biasanya yang biasanya cuman dari bulan apa sampai bulan apa, ternyata dia semakin semakin lama rentang musim panasnya kayak gitu. Kemudian musim dinginnya jadi lebih sempit gitu ya, lebih cepat gitu musim dinginnya dan seterusnya. Nah, perubahan iklim ini juga mengakibatkan apa? Wah, macam-macam perubahan karakteristik dari hewan-hewan yang hidup di bumi gitu ya. Sorry, makhluk hidup, bukan cuma hewan, ada tumbuhan juga ya. Nah, oke. Perubahan temperatur yang seperti ini sebenarnya mengakibatkan macam-macam juga. Misalkan apa ya? Bencana alam kayak badai gitu ya. Nah, kamu tahu nggak? Masih ingat ya? Kalau angin itu bergerak dari tekanan apa ke tekanan apa coba? Oke, angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Nah, dia bergerak seperti itu. Nah, tekanan itu terkait erat dengan suhu. Jadi, kalau misalkan suhunya panas, ya tekanannya juga berubah. Kalau volumenya tetap ya. Jadi, kalau misalnya suhu sama tekanan itu, P itu berbanding lurus dengan tekanan. Salah. T itu suhu. P itu adalah tekanan, ini adalah suhu. Oke, dia berbanding lurus kalau volumenya tetap. Nah, dengan naiknya temperatur bumi, maka anginnya itu juga bisa berubah-berubah gitu ya. Sehingga bisa mengakibatkan badai dan segala macam deh. Ya, ya kayak semacam badai Katrina kemarin di Amerika ya, beberapa tahun yang lalu. Itu juga diakibatkan oleh perbedaan tekanan dan suhu gitu ya. Oke, tentang perubahan suhu ini, Indonesia tuh sebenarnya harus waspada karena di Indonesia ini sebenarnya banyak banget ikan yang jadi Indonesia itu dilalui oleh arus atas yang hangat sehingga ikan ini senang banget nih berada di Indonesia nih. Nah, kalau temperatur bumi itu naik 1 derajat Celcius aja ya, udah ada ribuan spesies ikan yang bisa mati. Kenapa kayak gitu? Nah, coba masih ingat tentang rantai makanan? Rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Oke, ikan ini makan apa sih sebenarnya?
Iya, ikan makan ikan kecil makan apa segala macam sampai akhirnya dia makan apa coba? Iya, dari apa? Sumber energinya dari apa? Tumbuhan-tumbuhan yang di sana ya. Bisa juga dari terumbu karang gitu ya. Nah, kalau terumbu karangnya ini nggak bisa hidup gara-gara panas, gara-gara naik ya suhunya, maka apa yang terjadi? Iya, semua hewan yang bergantung pada dia jadinya mati juga gitu ya. Nah, makanya kenaikan suhu di apa ya? Kenaikan suhu di air laut itu juga harus diwaspadai ya. Penting tuh buat Indonesia. Kalau kamu tertarik, coba deh kamu pelajarin. Ini ilmu yang luas dan sangat menarik ya. Oke, udah segitu aja dulu tentang efek atau akibat dari global warming, pemanasan global.